Sesi ini adalah melanjutkan pembahasan contoh-contoh dari penggunaan pumping theorem untuk pembuktian bahasa-bahasa yang diduga non-reguler adalah benar-benar non-reguler. Selain itu, juga akan diperagakan penggunaan dari sifat-sifat closure bahasa reguler. Sifat-sifat closure dari bahasa reguler dapat dimanfaatkan untuk proses pembuktian beberapa kasus yang sulit langsung dibuktikan, tapi dengan memanfaatkan sifat closure, pembuktian bisa lebih dipermudah. Cara untuk pembuktian ANBN sering digunakan untuk pembuktian bahasa-bahasa yang lain. Misalnya, berikut ini adalah masalah balen parentesis atau disingkat BAL. String-string bahasa ini berisi tanda-tanda kurung buka dan kurung tutup. Dengan aturan, setiap satu kurung buka akan ada pasangannya kurung tutup di sebelah kanannya. Tidak harus berurutan. Mencari string W yang mewakili seluruh sifat pasangan kurung tersebut memang membuat pembuktiannya menjadi susah. Jadi kita mencari sesuatu yang mirip yang sudah pernah kita lakukan, yaitu ANBN, dan di sini kita memilih kurung buka K, kurung tutup K, analogi dengan AKBK. Dengan demikian, pembuktian menggunakan W sama dengan kurung buka K, kurung tutup K, itu bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan pada pembuktian dengan W AKBK. Sekarang, bagaimana dengan bahasa palindrom even, atau disingkat PAL-even, yang terbentuk atas alfabet A dan B? Ini juga sulit bagi kita kalau menggunakan string yang random, jadi sebaiknya kita mencari W yang pembuktiannya nanti mengarah pada contoh-contoh yang sudah pernah kita pelajari. Nah, kita mengambil W sama dengan AKBK, BKAK, yang panjangnya adalah 4K, jadi memenuhi syarat sebagai W dalam pembuktian teorema pumping. Bagian awal string adalah prefiks AKBK. Selanjutnya bagaimana? Karena substring Y berada pada deretan A yang pertama ini, maka selanjutnya pembuktiannya mirip dengan pembuktian bahasa ANBN. Kecuali Z-nya lebih panjang, namun untuk semua kemungkinan partisi XYZ, pola Z ini tetap. Dan hanya digunakan saat hasil pumping diperiksa apa masih berupa palindrom genap atau tidak. Tentunya sebaiknya jangan menggunakan WAK/2, BK/2, dan seterusnya seperti pada bahasa ANBN, karena menimbulkan lebih banyak varian-varian dari kemungkinan partisi XYZ yang harus dievaluasi. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita memilih AK/4, BK/4, BK/4, AK/4? Karena Y sekarang bisa substring apa saja di dalam W, misalnya kalau Y sama dengan BB, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pemenuhan sifat pumping. Setiap pumping dengan Q menghasilkan string yang tetap adalah anggota bahasa palindrom even. Hal apa yang Anda dapatkan di sini? Kita memilih W sedemikian rupa agar substring Y berada di dalam suatu area atau lebih sering disebut region yang bersifat homogen. Maksudnya terdiri atas satu simbol saja. Dengan demikian, kemungkinan dari substring Y dibuat seminimal mungkin. Dan sekarang adalah bahasa ANBM dengan N lebih besar dari M. Misalkan Anda mencoba dengan string A2KBK. String ini memenuhi syarat yaitu panjangnya 3K. Coba Anda mempartisinya dengan semua kemungkinan partisi. Apa yang terjadi? Anda gagal untuk menunjukkan bahasa ini non-reguler. Karena setidaknya ada satu kemungkinan, misalnya Y sama dengan A, maka berapapun harga Q, tetap string yang dihasilkan adalah anggota dari bahasa tersebut. Ya, kembali kita
melihat contoh W yang salah. W yang bisa digunakan adalah AK BK min 1. Atau jika jumlah A dan B tepat berselisih 1 dan banyaknya A adalah sekurangnya K. Dengan W sama dengan AK BK min 1, maka Y selalu berada di bagian yang hanya semuanya A. Ketika dipumping dengan Q sama dengan 0, maka menyebabkan jumlah A sama dengan jumlah B, dan itu bukan string dari bahasa ini. Hal apa yang Anda dapatkan dari contoh ini? Sebaiknya W berada di boundary antara member dan non-member, agar ketika dipumping, maka hasilnya berpindah dari member ke non-member. Sementara pada contoh W2KBK, W terlalu jauh dari jangkauan pumping untuk masuk ke dalam area non-member. Berikut ini adalah contoh yang berlainan dari yang sebelumnya. L adalah himpunan uner yang panjangnya adalah bilangan-bilangan prima. Kita sebut sebagai prime E kalau A adalah simbol yang digunakan untuk uner. Ini adalah suatu contoh di mana kita mungkin saja sulit mengembangkan intuisi untuk menebak ini reguler atau bukan. Kita mulai dengan K yang sembarang saja. Lalu W adalah string dengan panjang J, yaitu bilangan prima yang paling kecil tapi lebih besar dari K. Tentunya W memenuhi syarat karena panjangnya lebih besar dari K. Dalam partisinya, jelas XY sesuai dengan syarat harus lebih kecil sama dengan K, dan Y adalah suatu substring yang tidak kosong. Lalu kita fokus pada bagian Y, yaitu deretan A yang panjangnya lebih dari 1 tapi lebih kecil sama dengan K. J yang merupakan panjang dari string W, semula sama dengan panjang X tambah panjang Y tambah panjang Z. Dengan replikasi sebanyak Q kali, menghasilkan string yang panjangnya adalah panjang X ditambah panjang Z ditambah Q dikali panjang Y. Jika panjang X dan panjang Z sama dengan Q, maka panjang hasil replikasi disederhanakan menjadi Q dikali Q ditambah panjang Y. Atau lebih sederhana lagi, Q dikali panjang Y ditambah 1. Artinya, sebuah bilangan berfaktor alias bukan bilangan prima. Jadi pumping menghasilkan suatu string yang bukan lagi anggota bahasa tersebut. Selanjutnya, bahasa tersebut bukanlah bahasa reguler. Banyak sekali kasus-kasus untuk dibuktikan sebagai non-reguler itu tidak semudah contoh-contoh yang sudah dibahas. Atau setidaknya kalau dicoba, maka begitu banyak kasus yang harus diperiksa sehingga menjadi suatu pekerjaan yang kurang menyenangkan. Berikut ini adalah membahas satu usaha untuk mengkonversi problem menjadi problem lain yang lebih mudah, namun secara teoritis tetap dapat dipertanggungjawabkan. Usaha ini adalah memanfaatkan sifat closure dari bahasa reguler. Misalkan ada suatu bahasa L. Jika L adalah reguler, lalu dioperasikan dengan bahasa yang sudah diketahui benar-benar reguler, maka hasilnya adalah tetap bahasa reguler sesuai dengan prinsip closure. Misalkan nama bahasa hasil operasi closure tersebut adalah L accent. Kalau ternyata L accent tidak reguler, maka kesimpulannya adalah L tidak reguler. Jadi sebagai ganti membuktikan L, sekarang menjadi membuktikan L accent. Tentunya L accent yang dihasilkan harusnya jauh lebih gampang dari L semula. Karena kalau tingkat kesulitannya tidak berubah, tidak ada artinya. Misalkan diberikan bahasa di mana jumlah simbol A
dalam setiap string sama dengan jumlah simbol B. Sementara posisi dari simbol-simbol A dan B bisa sembarangan. Kalau langsung kita menggunakan string W yang demikian, maka pekerjaan pembuktiannya akan sulit sekali. Sekarang kita iriskan dengan ANBM. Kita tahu ANBM adalah A clean star, B clean star yang adalah bahasa reguler. Jika L adalah bahasa reguler, maka irisan dengan bahasa reguler hasilnya adalah juga bahasa reguler. Tapi sementara di sini irisan dari bahasa L dengan ANBM adalah ANBN. Dan sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa ANBN tidak reguler, maka asumsi bahwa L reguler adalah salah, alias L bukan. Berikut ini untuk membuktikan himpunan string AIBJ, di mana I tidak sama dengan J, bukanlah suatu bahasa reguler. Hal yang pertama dilakukan adalah mendapatkan komplement dari bahasa ini. Karena kalau bahasa ini adalah reguler, maka komplementnya juga adalah reguler. Tapi memeriksa komplement bahasa ini juga tidak mudah. Maka kita iriskan dengan ANBM, menghasilkan bahasa ANBN. Dan ini sudah dibuktikan bukan reguler, sehingga secara berantai akan membuktikan L tidak reguler. Sebenarnya ketika kita membahas bahasa balance parenthesis, pada prinsipnya kita mengiriskan dengan bintang, kurung tutup bintang. Hasilnya kemudian kita melakukan substitusi, setiap kurung buka diganti dengan A dan kurung tutup diganti dengan B. Maka hasilnya adalah ANBN. Pemanfaatan sifat closure ini terkadang bahkan sangat diperlukan. Coba perhatikan bahasa berikut ini. Bahasa ini adalah himpunan dari string AIBJCK untuk setiap harga IJK dan khusus untuk harga I sama dengan 1, J sama dengan K. Jelas sekali bahasa ini adalah union dari dua bahasa reguler dengan ekspresi A bintang, B bintang, C bintang, dan bahasa A, BNCN, yaitu bahasa konkatenasi antara A dengan bahasa non-reguler CNBN. Bahasa ini adalah bahasa yang sulit sekali kita temukan W yang bisa menunjukkan bahasa ini bukan reguler. Jika I sampai dengan 0, maka W adalah BCK, di mana selalu dapat dipumping dan hasilnya adalah anggota dari bahasa L. Sementara jika I sama dengan 1, artinya terdapat satu-satunya simbol A, kemudian B dan C dalam jumlah yang sama masing-masing. Dengan mengambil Y sama dengan A, maka dengan mempamping simbol A tersebut menyebabkan string-string yang merupakan anggota dari L. Jika I sama dengan 2, yaitu adanya prefiks AA di awal string, maka Y mengambil AA akan mengakibatkan string-string juga selalu berada di dalam L. Tentu saja jangan mengambil Y sama dengan A, karena ketika dipumping dan Q sama dengan 0, maka akan terjadi kegagalan pumping. Untuk I yang lain yang lebih besar dari 2, maka cukup Y sama dengan A mengakibatkan pumping selalu menghasilkan string yang anggota dari L. Dari semua usaha tersebut, seolah L adalah bahasa reguler. Tapi kenyataannya bukan, karena ada bagian yang bersifat non-reguler. Maka, mau tidak mau kita harus memanfaatkan sifat closure. Pertama, kita membuat bahasa L aksen yang merupakan irisan L dengan A, B, J, C, K dengan J dan K lebih besar sama dengan 0.
HBJCK adalah bahasa reguler yang bisa diekspresikan dengan A, B clean star, C clean star. Operasi ini pada dasarnya memisahkan L dari bagian yang bersifat reguler, dan hasilnya adalah A, B, J, C, J dengan J lebih besar sama dengan 0. Jika L adalah reguler, maka L aksen juga reguler. Tapi A, B, J, C, J ini mirip dengan ANBN yang bisa kita buktikan bahwa bahasa ini bukan reguler dengan cara yang mirip dengan ANBN, kecuali ada prefiks simbol A di depan setiap string. Dengan kenyataan L aksen bukan reguler, maka L ternyata bukan reguler. Cara lainnya adalah menggunakan operasi reverse, karena reverse adalah operasi yang closure untuk bahasa reguler, maka jika reverse-nya bukan reguler, L juga bukan reguler. Bahasa-bahasa yang telah dibahas dapat dikatakan masih cukup sederhana, sehingga sifat reguler dan non-regulernya masih cukup eksplisit. Di dunia nyata, banyak bahasa-bahasa yang tidak sesederhana itu. Contoh berikut ini. Apakah ini reguler? L adalah string-string yang terbentuk oleh bilangan-bilangan 0 sampai 7, dan string itu merepresentasikan oktal dari bilangan bulat non-negatif yang habis dibagi 7. Atau contoh berikut ini, W adalah string-string yang terbentuk atas berbagai notasi not balok, dan W akan merepresentasikan suatu lagu dengan ketukan 4/4. Simbol-simbol itu menyatakan not-not dengan berbagai jumlah ketukan. Slide ini ditambahkan untuk menjawab pertanyaan seandainya suatu bahasa reguler kita uji bahwa itu bahasa non-reguler dengan cara seperti untuk non-reguler. Saya rasa itu cukup beralasan dipertanyakan, walaupun sebenarnya tujuan dari teorema pumping untuk menunjukkan bahwa suatu bahasa non-reguler adalah benar-benar non-reguler. Kita akan membahas bahasa reguler ANBM atau bahasa yang diekspresikan dengan A clean star, B clean star. Kita memeriksanya meniru cara memeriksa ANBN, yaitu dengan string AKBK. Kemudian, partisi XYZ-nya pun sama, namun hasil pumpingnya selalu anggota dari L. Jika Anda masih merasa penasaran, silahkan mencoba W yang lain. Maka selalu ditunjukkan bahwa bahasa ini memenuhi sifat pumping. Oke, mungkin sampai di sini pemahaman Anda tentang pumping teorem ini masih belum mantap akibat kompleksnya logika yang ada di dalam teorema. Mungkin ini bisa membantu kita memahami teorema pumping sebagai suatu permainan. Di sini ada dua orang yang berhadapan, Anda dan lawan Anda. Lawan akan mengajukan sebuah bahasa yang ia percayai adalah bahasa reguler. Dan Anda lebih percaya bahwa itu bukan reguler. Karena lawan merasa itu adalah bahasa reguler, ia memikirkan adanya suatu mesin, walaupun ia tidak tahu seperti apa mesin itu, yang jumlah statusnya berhingga yaitu K. Jadi K adalah bilangan generik yang mungkin kecil atau besar, tapi berhingga. Dengan harga K itu, Anda harus menentukan sebuah string anggota dari L yang panjangnya lebih besar atau sama dengan K. Kini giliran lawan untuk menemukan sebuah partisi X, Y, Z, sehingga substring Y apabila direplikasi selalu menghasilkan string yang juga anggota L. Kalau partisi itu ketemu, maka Anda kalah. Jadi kunci kemenangan Anda adalah menemukan W yang tepat, sehingga lawan tidak menemukan partisi X, Y, Z yang bisa mengalahkan Anda. Hanya
Yang menjadi lawan Anda adalah dosen yang memberikan soal dalam ujian, dan Anda harus menunjukkan bahwa dosen tidak bisa memilih sebuah partisi yang mengalahkan Anda dengan menunjukkan semua kemungkinan partisi yang dapat dilakukan, dan semuanya terdapat suatu pumping dengan harga Q, sehingga hasilnya adalah sebuah string yang bukan anggota dari L. Dengan demikian, pembahasan materi mengenai teorema pumping sudah selesai, dan materi selanjutnya adalah mengenai context-free languages dan mesinnya yang dikenal sebagai pushdown automata.